Halo semuanya, langsung aja kita bedah laga yang udah ditunggu-tunggu banget ini. Pertarungan taktik paling panas di UEFA Super Cup. Paris Saint-Germain melawan Aston Villa. Sang Raja Champions League menantang kampiun Europa League. Saya udah nggak sabar ngajak kalian ngebongkar data dan statistik di balik duel epik ini. Fokus ya, karena kita bakal bahas tuntas dari kacamata analis profesional. Tapi sebelum kita masuk ke urusan formasi, coba kalian cerna fakta gila yang satu ini. Cuma ada satu. Yah, betul. Dalam 13 tahun terakhir, cuma ada satu. Yah, betul. Dalam 13 tahun terakhir, cuma ada satu tim juara Europa League yang sukses ngangkat trofi Super Cup. Itu terjadi waktu Atletico ngalahin Real Madrid di 2018. Jadi kebayangkan, Aston Villa masuk ke lapangan malam ini bawa beban sejarah yang lumayan berat buat dipatahkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, arena pembuktian para juara Eropa. Panggungnya Red Bull Arena. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin PSG ngotot banget di laga ini? Ambisinya jelas, mempertahankan mahkota juara. Kalian pasti masih ingat dong, kemenangan gila mereka lewat adu penalti lawan Tottenham tahun lalu. Kalau malam ini mereka menang lagi, PSG bakal ukir sejarah jadi tim keempat yang berhasil back-to-back juara Super Cup. Mereka bakal sejajar sama nama-nama legendaris kayak Ajax, AC Milan, dan Real Madrid. Gila nggak tuh? Lanjut ke bagian 2, kutukan Emery melawan kesempurnaan Enrique. Ini dia duel manajerialnya. Coba bandingin rekor dua pelatih ini, bener-bener kayak bumi dan langit. Luis Enrique, sempurna. 2 kali memimpin di kompetisi ini, dua-duanya berakhir dengan kemenangan. Solid banget. Di sisi lain, manajer Villa, Unai Emery, kayaknya lagi dihantui masa lalu. 3 kali dia bawa timnya ke panggung Super Cup, dan 3 kali juga dia pulang dengan tangan kosong. Pastinya ada beban mental yang gede banget di pundak Emery malam ini. Ngomong-ngomong soal sejarah mereka berdua, kita sama sekali nggak boleh lupa sama bentrokan epik di tahun 2015. Waktu itu Barcelonanya Enrique sukses bikin repot Sevillanya Emery dengan skor fantastis, 5-4. Sampai detik ini, laga itu masih pegang rekor gol terbanyak di Super Cup. Jadi kalau sejarah ini bisa jadi patokan, siap-siap aja kita disuguhi permainan ofensif tingkat tinggi dan tentunya hujan gol. Masuk ke bagian 3, anomali statistik dan rentetan gol. Mari kita lihat apa kata data. Villa emang bukan unggulan utama malam ini, tapi jangan salah, musim lalu performa mereka luar biasa stabil. Meskipun mereka udah ditinggal motor serangan kayak Tielemans dan Rodgers, racikan taktik Emery tetap aja bahaya. Kita flashback sebentar ke perempat final Champions League kemarin. Leg pertama, Villa menang tipis 3-2. Terus PSG ngamuk di leg kedua, menang 3-1 dan lolos dengan agregat ketat 5-4. Kesimpulannya apa? Gampang. Kalau dua tim ini ketemu, struktur pertahanan sering bocor dan berubah jadi jual beli serangan terbuka. Menarik banget kan? Nah, sekarang mari kita bahas angka monster yang satu ini. 28. Coba bayangin, betapa merindingnya bek lawan kalau tahu PSG itu nggak pernah absen cetak gol di 28 laga beruntun di semua kompetisi sejak bulan Januari. Konsistensi mematikan kayak gini belum pernah kejadian lagi sejak masa kejayaan mereka di tahun 2020. Lini depan Paris benar-benar ada di level yang berbeda. Terus pertanyaannya, gimana cara Emery nahan daya ledak PSG? Jawabannya ada di amunisi barunya. Panggung ini pas banget buat nguji kekuatan baru Villa. Ada Johan Manzambi, ada gelandang petarung Joao Gomez, dan jangan lupa ancaman dari sisi sayap lewat Alejandro Garnacho. Kombinasi baru ini diharapin bisa nyari celah dan bikin barisan belakang PSG kocar-kacir. Tapi tunggu, ada satu tren sejarah yang unik banget kalau pertandingannya berjalan alot. Klub Inggris itu identik banget sama yang namanya adu penalti. Faktanya nih, 5 dari 6 Super Cup terakhir yang melibatkan tim Inggris selalu berakhir di babak tos-tosan. Dan asal tahu aja, kekalahan terakhir Emery di ajang ini pada tahun 2021 juga terjadi lewat drama penalti. Kira-kira sejarah bakal terulang lagi nggak ya malam ini? Bagian keempat, prediksi superkomputer Opta. Ini dia kesimpulan akhirnya. Setelah menjalankan 10.000 simulasi pertandingan, Opta memprediksi PSG menang dalam waktu normal 90 menit dengan peluang 45%. Di atas kertas dengan kedalaman materi pemain mereka itu masuk akal banget. Tapi jangan abaikan angka 29,6% milik Aston Villa. Angka hampir 30% ini nunjukin kalau peluang kejutan dari skuad Emery itu sangat nyata. Belum lagi ada peluang 25,5% laga ini bakal berakhir imbang dan lanjut ke babak tambahan atau penalti. Persis kayak tren klub Inggris tadi kan? Jadi, dari semua bedah taktik tadi, cuma tersisa satu pertanyaan kunci.
Bisakah Unai Emery akhirnya meracik strategi penangkal yang sempurna dan memutus kutukan Super Cup-nya? Atau justru PSG yang bakal ngacak-ngacak pertahanan Villa untuk menegaskan status dominasi mereka di Eropa? Wah, duel taktik kelas berat ini benar-benar nggak boleh dilewatkan. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Jangan sampai kelewatan pertandingannya, dan sampai jumpa di analisis taktis berikutnya.